Nah, di sini kita tuh bakal belajar gimana sih cahaya ini tuh ditangkap, terus habis itu diproses di mata kita sampai kita tuh bisa melihat dengan jelas, dan juga bahkan kita tuh bisa bedain warna di dekat cahaya tersebut. Oke, bisa di next. Oke, karena baru awal blog, jangan lupa diucapkan janji sucinya. Blog ini harus lebih rajin mengingat ini terakhir di semester 2. Oke, bisa di next. Ini learning objectivenya, bisa di next saja. Oke, yang pertama penglihatan atau vision. Nah, jadi kan tadi kita udah disebutkan sebelumnya kalau misalkan kita perlu untuk melihat itu kita perlu cahaya. Nah, cahaya ini yang kita tahu itu tuh merupakan gelombang elektromagnetik yang panjangnya itu di manusia itu 400 sampai 750 nanometer. Oke, bisa di next. Nah, ini kita agak review sedikit tentang anatominya mata. Ini mungkin kita udah pernah lihat dan gak asing ya, di sekolah juga udah diajarin. Jadi sebenarnya mata kita itu ada 3 bagian. Yang pertama di luar atau outernya itu ada si fibrous, kemudian yang tengah itu ada vascular, dan yang bagian dalam itu ada neural. Jadi di sini bisa dicocokin aja nama-namanya sama gambarnya di sebelah kanan. Oke, bisa di next. Oke, nah terus kita masuk ke retina. Jadi gimana sih proses dari penangkapan cahaya itu? Yang pertama, cahaya itu bakal ditangkap sama pigment cell layer itu tuh yang paling atas itu. Kemudian nantinya si cahaya ini intinya akan diproses sama si fotoreseptor, dimana di sini tuh si cahaya akan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang bakal sampai ke bawahnya. Ini nanti ada notes-nya, bisa dibaca aja notes-nya. Oke, bisa di next. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui kalau di mata kita itu ada satu titik di mana itu tuh penglihatan benar-benar jelas banget. Namanya itu fovea centralis. Ingat aja dia tuh centralis, kayak emang dia pusatnya gitu, tengahnya. Kenapa dia bisa merupakan titik yang paling jelas? Karena di sini tuh sel kerucutnya itu banyak gitu, dan pusat kerucut itu terkonsentrasi di tengahnya itu. Gitu. Kemudian bisa langsung direct saja. Oke, tadi kan aku udah mention kan tentang sel kerucut sama nanti ada satunya temannya namanya sel batang. Nah, mereka ini tuh apa sih? Mereka ini namanya itu adalah fotoreseptor. Oke, bisa di next. Oke, jadi dari fotoreseptor sendiri itu ada strukturnya juga. Bisa tebak kan mana yang sel batang, mana sel kerucut? Yang sel batang yang kanan atau yang kiri? Iya, benar. Oke, berarti yang sel kerucut yang sebelah kanan. Oke, jadi si sel kerucut itu dari strukturnya itu ada yang outer, inner, sama sinaptik terminalis. Nah, yang penting yang membedakan keduanya itu di bagian outernya. Jadi kalau yang sel batang itu dia terdiri dari si rhodopsin. Rhodopsin ini yang terdiri dari Oke, rhodopsin ini tuh dia yang buat ngeliatin, kan di notes tuh ada, dia ini buat yang lihat kalau misalkan dalam kondisi gelap. Terus kalau misalkan dia namanya itu nanti scotopic vision. Kalau misalkan yang kerucut itu nanti dia ini buat melihat yang photopic vision, atau dia ini buat melihat dalam kondisi terang. Oke, bisa di next. Oke, tadi kan udah di-mention nih tentang tadi yang buat melihat kondisi terang itu yang kerucut atau yang batang? Kerucut atau yang konsel. Terus kalau yang buat dia optimal ya, kalau melihat di kondisi gelap itu yang kerucut atau batang? Batang, yang konsel ya. Nah itu kenapa? Kalau misalkan kenapa sih dia optimalnya itu melihat kondisi gelap? Itu nanti makanya dia bakal penglihatannya tuh kayak akromatik di sini. Akromatik di sini tuh dia penglihatan tuh black and white. Sedangkan kalau yang sel kerucut dia ini melihatnya tuh nanti bisa melihat berbagai warna. Kenapa? Karena dia ini tuh punya beberapa 3 si iodopsin pigmen yang berbeda, yaitu nanti ada RGB atau red, blue, dan red, green, dan juga blue. Yang mungkin kalau misalkan udah biasa ngedit udah tahu lah ya tentang si kode RGB ini gitu. Nah, kemudian oke, bisa langsung di next saja. Oke, sekarang kita lihat dari gambar ini. Dari gambar ini yang pertama kali kelihatan itu si sel batang yang hijau itu kelihatan dia ini tuh lebih banyak daripada yang sel kerucut, ya kan? Kelihatan kan? Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, si sel batang satu bipolar sel yang warna kuning itu dia ini tuh bersinaps atau nyambung sama sel batang tuh banyak. Sedangkan
sel yang kerucut itu cuma ikat satu bersinap sama satu sel kerucut aja. Nah, itu makanya kalau yang sel batang, dia ini resolusinya bakal lebih rendah daripada sel kerucut. Karena anggap aja kalau sel kerucut itu dia tuh lebih fokus gitu, karena cuma ya satu sama lain aja gitu. Sedangkan kalau yang sel batang kan dia cabangnya banyak kan. Nah, terus selain dari resolusinya, kalau yang kebalikannya yaitu si sensitivitas dari panjang gelombangnya, kalau yang sel batang dia ini tuh lebih sensitif, maksudnya kayak semua panjang gelombang tuh bisa dia terima gitu. Sedangkan kalau yang sel kerucut dia tuh cuma nerima panjang gelombang tertentu aja, yaitu red, green, dan blue tadi. Makanya dia ini tuh hasilnya ya pigmen warna gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini ada fotoreseptor atau kayaknya tuh ada si alur dari fotoreseptor tadi, gimana dia ini berproses di dalamnya. Ada kayak mungkin ada hafalan dikit sekolah ini. Oke. Jadi ini intinya adalah gimana alur kalau misalkan ada si cahaya datang gitu. Nah, pada intinya kalau misalkan ada cahaya datang, berarti kalau dalam kondisi terang itu nanti si fotoreseptor atau si sel batang atau sel kerucut tadi itu bakal berhipolarisasi, bukan depolarisasi, tapi dia hiperpolarisasi. Kenapa? Karena dia ini harus mengeluarkan sedikit glutamat. Kenapa glutamat ini harus sedikit dikeluarkan kalau misalkan dia dalam kondisi terang? Karena si glutamat ini dia ini bakal menginhibisi atau bakal menginhibisi si bipolar sel tadi atau sel bipolar tadi. Kalau misalkan sel bipolarnya itu terinhibisi, akibatnya apa? Nanti sinyal yang diteruskan ke ganglion sel dan seterusnya itu bakal lebih dikit. Makanya kalau misalkan dia ada cahaya dan butuh penglihatan lebih jelas, ya otomatis sel yang harus disalurkan itu kan lebih banyak. Makanya si glutamat ini harus dikurangin pengeluarannya, karena biar si bipolar selnya itu terdepolarisasi. Oke, jadi kita recap lagi dari awal. Pertama, intinya si fotoreseptor itu harus terhiperpolarisasi. Terus dengan fotoreseptor terhiperpolarisasi, itu nantinya si glutamat bakal dikeluarkan lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Dengan si glutamatnya itu dia dikeluarkannya itu lebih sedikit, nanti si bipolar sel atau sel bipolarnya bakal depolarisasi atau hiperpolarisasi? Depolarisasi. Nah, dengan dia depolarisasi, nantinya si selnya itu dia bakal sinyal lebih banyak ke sel ganglion. Kalau ini ingat kalau ada cahaya, kalau dia yang di tempat gelap itu tinggal dibalik aja. Nanti dia si fotoreseptornya depolarisasi, terus si glutamatnya itu dikeluarkannya itu lebih banyak, dan akhirnya si bipolar selnya itu terhipolarisasi, dan akhirnya yang disalurkan si sinyal-sinyalnya itu lebih sedikit. Oke, bisa di next. Oke, nah terus selain tadi kan ada titik yang dia ini tuh penglihatannya tuh jelas banget, itu namanya tadi apa? Fovea centralis. Nah, ada lagi satu titik di mana dia justru di sini tuh kayak gak ada sel batang, gak ada sel kerucut. Tapi tenang aja, ini tuh normal di tubuh kita kalau posisinya itu sesuai sama yang di PPT ini. Itu dalam kondisi normal. Namanya itu adalah bintik buta atau papilla nervi optiki. Oke, bisa di next. Oke, sekarang ke visual pathway. Ini yang terakhir, tapi ini harus diperhatiin banget karena sering keluar di soal. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada amat. Jangan langsung jangan langsung ngebungkusan nama si yang ini dulu, karena ini sebenarnya gak susah, ini gampang sudah kalau saya udah mau konsepnya. Jadi pertama kita tangkap 4 konsep umumnya dulu. Yang pertama kalau misalkan yang atas, yang bagian atas, yang bagian penglihatan, itu yang atas kedua itu adalah si bagian penglihatan. Sedangkan kalau yang di bagian mata, itu adalah yang ada di mata kita, yang ada di retinal kita, yang ada di saraf kita. Oke, bisa ke atas lagi. Nah, yang di bagian atas itu ada si yang bagian tengah, itu adalah bagian yang nasal. Entah yang di mata, entah yang di penglihatan, itu yang tengah bagian nasal. Ingat aja karena itu hidung. Sedangkan kalau yang di samping, yang di pinggir, itu adalah bagian temporal. Ingat aja dari os temporalis yang ada di kepala gitu. Makanya dia di pinggir. Oke, terus di sini konsep yang pertama, penglihatan yang bagian tengah, yang bagian nasal,
itu tuh dia bakal ngilang gitu loh. Jadi dia ditangkapnya itu sama mata kita yang bagian temporal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebaliknya, kalau misalkan penglihatan yang temporal itu ditangkapnya sama mata kita yang bagian nasal. Oke, udah dapat? Oke, selanjutnya diperhatikan lagi kalau mereka ini bakal nyambung terus ke mata dan di tengahnya namanya kiasma optikum, itu dia bakal bersilangan. Nah, yang bersilangan itu yang mana? Yang bersilangan itu pada nervus atau bagian saraf yang bagian tengah, yang bagian nasal. Ingat, yang bersilangan yang bagian nasal. Berarti yang gak bersilangan, yang bagian temporal, itu dia gak bersilangan. Oke? Oke, jadi aku mau ini dulu karena dulu. Jadi tadi buat penglihatan yang nasal, itu dilihatnya pakai retinal bagian mana? Terus yang bersilangan itu yang bagian mana? Nasalnya dari yang retinal atau yang penglihatan kita? Retinal ya. Oke, bisa dilanjut. Itu disimpan dulu konsepnya. Oke, sekarang gimana sih kalau misalkan di mata kita tuh ada defek atau ada kerusakan, itu apa yang bakal terjadi di pandangan mata kita? Nah, yang pertama, kan tadi ingat kalau misalkan pandangan yang di nasal itu ditangkapnya sama bagian kita yang natural temporal ya. Nah, berarti kalau misalkan si bagian saraf yang temporal yang di mata ini, lihat yang bagian A, itu rusak, berarti yang bakal nggak kelihatan yang mana? Penglihatan bagian nasal, ya kan? Makanya kita bisa lihat di bagian yang sebelah kanan yang namanya itu central scotoma. Itu dia nggak kelihatan bagian tengah di mata kanan kan, karena dia ada defek atau kerusakan di bagian saraf yang sebelah kanan, yang sebelah A. Oke, sudah dapat? Oke, selanjutnya kita gimana kalau misalkan defeknya itu full di mata kanan. Jadi baik si saraf yang nasal maupun yang temporal itu dia rusak. Itu apa yang terjadi? Bisa kita lihat, kalau misalkan dia rusak kan berarti penglihatan baik nasal maupun temporal di bagian mata kanan itu nggak bakal kelihatan kan, bakal rusak kan. Dan yang terjadi itu adalah monocular vision loss yang bagian kedua ini, yang B. Gitu. Itu kalau misalkan full dari nasal sama temporal dari satu mata itu rusak, nanti bakal nggak kelihatan full di satu mata. Nah, terus balik lagi tadi yang bersilangan, di mana bersilangannya? Kiasma optikum. Apa yang bersilangan? Yang bagian nasal. Nah, karena dia di bagian nasal, ingat nasal itu nanti penglihatannya ke penglihatan yang sebelah temporal. Makanya nanti dia jadi bitemporal hemianopia. Jadi yang sebelah temporal dari dua-duanya itu nggak kelihatan. Gitu. Oke, terus nanti setelah bersilangan itu dia bakal turunkan. Udah mereka tuh kebelah jadi dua. Jadi yang sebelah kanan itu ibaratnya yang bagian D. Yang bagian D sebelah kanan itu ibaratnya kayak orang lagi ngelihat mata ke kiri gitu. Sedangkan kalau yang bagian yang bagian kanan itu kayak orang lihat mata ke kiri, terus bagian kiri itu nanti kayak orang lirik mata ke kanan. Berarti kalau misalkan yang D rusak, berarti yang nggak kelihatan itu kayak yang ini, yang baris keempat. Nah, ini kayak orang melirik mata gitu loh, lirik mata ke kayak ke arah sebaliknya, karena ini di kanan, berarti dia kayak melirik mata ke kiri gitu kan, yang rusak. Oke, terus udah dapat? Kita lanjut lagi. Nanti yang bagian D ini ibaratnya kayak dia tuh ngebelah jadi dua, yaitu bagian yang E sama yang F. Dimana yang E kalau rusak itu dia bagian atasnya itu bakal nggak kelihatan. Tapi ingat, dia pertama dia udah kebelah jadi dua, kanan sama kiri, kan yang di awal. Nah, yang di sini dia kebelah lagi dari dua, dia jadi atas sama bawah kebelah. Dimana yang bagian E itu yang atas, yang F itu yang bawah. Makanya kalau misalkan yang E rusak, itu nanti yang nggak kelihatan itu bakal kiri atas. Oke, udah dapat? Nah, terus dia kalau yang G itu maksudnya kenapa? Yang G itu maksudnya adalah kalau E sama F-nya itu sama-sama rusak. Kalau E sama F-nya sama-sama rusak, berarti atas sama bawahnya rusak. Berarti dia kayak balik lagi ke bagian yang D. Jadi kita recap lagi, tadi si D itu bakal membelah kayak bagi dua, E sama F.
Terus kalau G itu adalah kalau S sama F-nya itu rusak. Jadi sama aja si D itu bakal rusaknya sampai kayak yang G gitu. Oke, ini bisa dibaca lagi di notes juga ada, terus dipahamin aja. Karena ini sering keluar. Sampai responsi aja kayaknya tamuku juga keluar ini. Oke, bisa di next. Oke, terus sekarang udah selesai, ada yang mau bonus? Langsung angkat tangan aja. 1, 2, 3. Oke. Gak apa-apa. Enggak. Nah, Iselda ya? Oke, Iselda, aku mau tanya dari 1 sampai 10 seberapa baik mental hari ini? Dan kenapa? Hari ini aku 10 karena aku tidur dengan cukup dan tidurku nyenyak. Oke, udah masih plus 5 ya? Ini berapa? 0,54 plus 5. Oke, sekian dari aku, bisa dilanjut. Kalau ada yang masih bingung bisa dilanjutin aja. Lapar. Oke, halo pagi semua. Masih pada ngantuk ya? Yaudah langsung kita mulai aja yuk. Boleh di next one. Jadi ini materinya tentang warna. Kita LO-nya itu ada overview, terus mekanisme sama buta warna. Boleh di next? Oke, next lagi. Jadi buat overview-nya kalian bisa lihat gambar ini. Aku mau jelasin dikit. Jadi ini adalah retina kalian, dan yang mau di highlight dari retina ini itu ada 3 hal. Yang pertama kalian lihat dulu ya, yang panah kuning paling atas itu ngejelasin arah cahayanya. Jadi arah cahayanya itu dari paling kanan aku. Jadi cahaya itu masuk dari situ ke sini, dan ini adalah bagian ujung retina atau koroid. Ketika cahayanya kena ke koroid, cahayanya itu bakal diserap sama sel-sel yang tadi udah dijelasin sama Mbak Joza. Ingat ya, sel yang menyerap cahaya kerucut sama batang, benar. Jadi itu ada sel kerucut sama sel batang yang akan menyerap cahayanya. Terus abis diserap, kemana cahayanya? Jadi dari sini dia bakal diproses ke sel horizontal, bipolar, amakin, ganglion, yang terakhir di serat saraf optik gitu. Oke, jadi yang pertama adalah masuk cahaya dari paling kanan, terus mentok, terus diserapnya ke situ. Karena ini mungkin sedikit tricky karena dia panahnya beda kanan kiri. Jadi kayak situ. Nah, terus yang kedua adalah kalau misalnya dia udah diserap sama saraf, sarafnya itu kan bakal masuk lagi ke dalam otak ya. Dia bakal dialirin ke SSP. Nah, bakal ada bagian dari retina ini yang isinya adalah tempat keluar masuknya saraf. Itu adalah bagian dimana nggak ada sel penerima cahaya satupun, karena kan bolong ya ke SSP. Itu namanya diskus optikus. Jadi di situ nggak bakal ada penglihatan apapun. Jadi kayak bulat kecil gitu, atau bisa kita sebut dengan bintik buta. Kayak itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah, jadi kalian kalau bisa lihat, untuk mencapai ke sel kerucut atau sel batang ini bakal melalui banyak sel kan. Jadi nggak gampang untuk mata kita tuh mendeteksi cahaya yang datang. Tapi itulah fungsinya dari mata ini, itu untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Nah, bakal ada satu tempat, itu kayak seukuran jarum pentul gitu, di mana gak ada sel-sel yang ini. Jadi cuma ada sel kerucut sama sel batang. Dan titik itu namanya fovea centralis. Jadi kalau cahayanya itu sampai ke titik fovea centralis, pandangannya itu bakal jelas banget
karena nggak ada sel-sel lainnya kayak gitu. Oke, itu 3 ya. Nah 3 itu aja. Boleh di next. Oke, lanjut buat overview. Tadi udah disebutin juga sama Mbak Jauza kalau sel batang dan sel kerucut itu membutuhkan bahan kimia. Kalau sel batang itu pakainya rhodopsin, kalau sel kerucut itu pakainya pigmen kerucut atau pigmen warna. Next. Nah, kita langsung masuk ke LO kedua, itu ada mekanismenya. Next. Oke, jadi tadi Mbak Jauza juga udah bilang kalau cahaya itu adalah radiasi elektromagnetik. Jadi ada partikel-partikel energi yang dinamai foton yang berada di elektromagnetik. Apa sih Mbak elektromagnetik itu? Boleh di mix. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini perhatiin banget karena ini teori dari sini tuh sering keluar. Jadi mata itu melihat cahaya dalam bentuk penyerapan pigmen dari elektromagnetik. Ini adalah rentang elektromagnetik yang kita bisa lihat. Itu dari 400 sampai ke 700. Kalian bisa lihat di rentang 400-an. Ini warna apa yang rentang 400-an? Biru, kayak biru. Berarti nggak ada buta warna di sini ya. Terus kalau yang 700 warna apa? Merah. Oke. Kalau yang 600 warna apa? Ini. Oke. Boleh di next. Nah, jadi masing-masing pigmen warna itu disebut masing-masing pigmen warna disebut pigmen pekat warna. Jadi ada yang pekat warna biru, pekat warna hijau, atau pekat warna merah. Kalau misalnya ada yang suka ngedit nih tahu nih, berarti color palette-nya RGB. Kenapa RGB? Nah, karena ini. Karena mata itu melihat warna dengan warna dasar merah, hijau, sama biru. Dan ini juga perhatian banget ya. Kalau mata itu punya spesifitas paling tinggi di rentang-rentang tertentu. Kalau biru itu di 445, kalau hijau itu di 535, sama kalau misalnya merah itu di 570. Next. Nah, kalau misalnya warnanya kombinasi gimana, Mbak? Jadi kalau warnanya kombinasi, itu tinggal kalian kombinasiin aja. Di sini kita udah punya kombinasi tetapnya ya. Misal kayak warna orange. Nih, di warna orange itu kalau misalnya warna orange, dia kan lebih ngarahnya ke warna merah ya. Berarti misal range merahnya itu 99 tuh, bisa dilihat di atas 99. Tapi dia juga ada warna hijaunya. Jadi hijaunya ntar 42 gitu. Sementara biru kan dia nggak kena sama sekali. Jadi buat penggabungan warna orang itu adalah 99 banding 42 banding 0 kayak gitu. Oke, boleh next. Oh iya, aku lupa. Maaf Dan. Nah, kalau misalnya ini kan berarti ada warnanya semua. Kalau misalnya warnanya putih atau warnanya hitam, gimana tuh, Mbak? Nah, kalau misalnya warnanya putih, ini kasus khusus ya. Kalau misalnya ketiga warna ini terangsang dengan intensitas yang sama, misal warna birunya terangsang 50, warna merahnya 50, warna hijaunya 50. Nah, itu bakal menghasilkan warna putih. Sementara kalau misalnya nggak ada yang terangsang sama sekali, itu bakal menghasilkan warna hitam. Oke? Jadi kayak gitu. Tergantung kalau misalnya kalian mau tahu ini warna apa, maksudnya kayak pigmen RGB-nya itu bisa dilihat pakai spektrum ini. Terus kalau misalnya putih semuanya terangsang dengan intensitas yang sama. Kalau misalnya hitam berarti tidak ada yang terangsang sama sekali. Oke, boleh next. Yang terakhir adalah buta warna. Next. Oke, jadi buta warna itu ada 3 jenis, ada trikromat, dikromat, sama monokromat. Kayak yang tadi aku udah bilang, kita itu kan ada 3 warna dasar ya, merah, hijau, sama biru. Itu kita ngikut ke teorinya yang. Terus yang kedua itu ada teori Helmholtz. Jadi teori Helmholtz ini menjelaskan bahwa setiap pigmen warna itu punya sel kerucutnya masing-masing. Jadi pigmen warna merah itu diserap oleh sel kerucut tertentu, terus hijau tertentu, sama biru tertentu kayak gitu. Makanya kita bisa dapat kelainan kayak gini. Kalau misalnya 2 teori tadi digabungin. Aku bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada namanya trikromat anomali. Jadi kalian bisa identifikasi sendiri. Trikromat itu kan 3. Anomali itu kelainan. Berarti kalau trikromat anomali adalah kelainan pada sel kerucut, tapi dia tuh masih bisa melihat 3 warna. Contohnya kayak yang pertama itu protanomali. Protanomali itu adalah kelainan pada sel kerucut yang pertama. Sel kerucut yang pertama warna apa? Warna merah. Jadi dia tuh nggak bisa ngelihat warna merah dengan sempurna. Tapi dia masih bisa ngelihat, tapi nggak sempurna kayak gitu. Sama kayak yang deuteranomali itu hijau, terus tritanomalinya itu biru. Tapi mereka tuh sebenarnya masih bisa lihat, tapi nggak sempurna aja.
Beda sama yang dikromat. Kalau dikromat kan di dua. Kalau belakangnya itu kalian bisa lihat. Ini tuh belakangnya anopia. Anopia tuh artinya udah nggak ada atau udah nggak bisa melihat sama sekali. Jadi kalau contoh warnanya adalah protanopia, prota itu kan berarti sel kerucut yang pertama. Itu berarti rangsangan warna merah. Anopia tidak bisa melihat, berarti protanopia adalah tidak bisa melihat warna merah, kayak gitu. Terus lanjut, tritanopia itu nggak bisa lihat warna hijau, dan tritanopia itu nggak bisa lihat warna biru. Kenapa? Karena itu dia nggak punya sel kerucut yang menjelaskan warna-warna tersebut. Sementara yang terakhir itu ada monokromat, itu buta warna total. Kalian bisa lihat monokrom, warnanya hitam putih kan, nah, kayak gitu. Itu karena buta warna total. Itu ya boleh di next. Nah, jadi gen buta warna ini itu dia link sama kromosom X. Sementara kalau kalian tahu perempuan kan kromosomnya XX. Sementara laki-laki itu kromosomnya X ini. Jadi perempuan itu bisa menjadi carrier dari buta warna. Tahu kan carrier? Maksudnya ada gen buta warna tapi nggak ada gejalanya. Nah kalau misalnya laki-laki itu dia nggak bisa jadi carrier karena X-nya cuma satu, kromosom X-nya cuma satu. Jadi kalau seorang laki-laki terkena buta warna itu dia fix ada gejalanya, maksudnya beneran terjadi. Sementara kalau misalnya wanita ya belum tentu, makanya bisa kalau misalnya laki-laki normal sama wanita carrier menikah itu bisa punya anak laki-laki yang buta warna karena dapat kromosom X dari ibunya. Nah ini walaupun kesannya simpel, tolong banget dihafalin. Soalnya kalau misalnya ujian biasanya kalian ditanya kayak persentase yang buta warna dari ibu buta warna sama bapak nggak buta warna atau semacamnya. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, bonus. Ada yang mau bonus gak? Mungkin aku maju dulu apa pertanyaan dulu? Oke. Aku pengen tahu kalau misalnya kalian ngeliat bendera merah putih itu pigmen warnanya yang terangsang berapa dan yang mana aja? Kalau merah putih kan berarti merah sama putih. Kalau merahnya berapa, putihnya berapa? Ada yang mau coba jawab? Lumayan loh guys, ini plus 5. Setelah mengalami blok yang roller coaster sekali, siapa tahu bisa membantu. Ya udah di tempat tapi berdiri ya. Oh. Oke. Raisa yang 124, pigmen warnanya 50-50. Yang merah berapa, yang putih berapa? 50, yang putih 50. Maksudnya yang merah ini kan dia ada gelombangnya sendiri. Merah 99. Merah 99. Oke nih, makasih ya. Ada yang tahu lagi gak? Oke, kamu boleh. Sini ya tapi ya. Miknya nggak nyampe soalnya. Sabar ya, Din. Berapa sih? 500. Bukannya 500. 700. Jadi kalau yang merah itu kan dia punya gelombangnya sendiri, jadi dia tuh sendirian. Terus kalau yang putih itu pokoknya tiga-tiganya RGB-nya itu sama. Kalau yang merah, lihat deh berapa ini. Oke, makasih. Namanya gimana? Belum. Oke deh, makasih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Oke, makasih. Lanjut PPT terakhir. Oke, ini terakhir ada PPT praktikum. Masih ya, bisa masuk masih ya. Jeng jeng jeng.
ada di PPT terakhir, PPT 3 sih, PPT ketiga sampai PPT praktikum. Di sini kita bakal ada 3 praktikum, yaitu pemeriksaan medan penglihatan, bintik buta, dan buta warna. Oke, medan penglihatan terlebih dahulu. Di sini yang penting kalian tahu gimana cara melakukan pemeriksaan medan penglihatan sama interpretasi hasil dari medan penglihatan. Oke, medan penglihatan itu apa sih? Sebenarnya medan penglihatan itu kayak proyeksi penglihatan kita gitu. Kalau kalian punya di mata kan kalian bisa melihat semuanya itu kan kayak wall ini gitu. Kalau misalkan itu satu kan kalian nggak bisa lihat untuk ke kiri gitu kan, lebih ke fokus ke kanan aja. Dan medan penglihatan itu dia bentuknya seperti lingkaran. Nanti akan kita bahas. Tidak akan seperti lingkaran. Oke, ini ada faktor penghalangnya, faktor anatomis. Jadi yang pertama adalah kegelantungan pada wajah. Itu berpengaruh kenapa? Kalau misalnya kalian tahu kan di bawah kita, di bawah mata kita kan itu ada namanya penggilan pipi gitu kan. Yang bawah, kalau kiri kan ada hidung, yang atas ada siapa namanya ini? Alis, osmonalis. Makanya kalau misal dilihat di sini, dia lebih ke cenderung temporal gitu, ke lateral lah dari medan penglihatan. Oke, untuk aktivitas retina, sebenarnya aktivitas retina itu dia tuh lebih ada suatu sumber nyatain kalau misal lebih aktif di bagian superior sama lateral. Jadi inferior sama apa ini namanya? Nah sama apa ya? Dewa itu. Terus lebar visceral vertebrae. Contohnya kalau misal kita ptosis, di sini kita kan berarti kan penglihatan kita akan lebih terganggu gitu kan. Makanya medan penglihatan akan terganggu. Terus teknik pemeriksaan. Ini ada beberapa seperti derajat intelijensia pasien, terus pengaruh cahaya sama sifat dan intensitas yang. Oke, ini ada hal yang perlu diperhatikan sebelum alat-alat ataupun langkah-langkah dalam medan penglihatan. Yang pertama, kalau misal kita mau ngecek salah satu mata, kita tutup kan, tapi nggak boleh sambil dekat. Yang kedua, kalau misal kita mau fiksasi penglihatan, misalkan dalam satu pusat, kita harus fokus ke depan aja, nggak boleh melihat kanan atau kiri. Terus, dia tergantung direct dan indirect. Apa sih bedanya direct sama indirect? Oh, direct itu kan kita lihat ke depan gitu kan, misalkan. Tapi kan ketika kita fokus ke depan, tetap ada hal yang kelihatan dari kanan kita gitu kan. Mungkin kalian bisa nyoba kalau misalnya kalian mau pakai direct. Terus tangan berkepala harus digerakkan secara perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat soalnya bikin kelelahan mata. Terus probandis hanya memberikan isyarat aja. Jadi nggak usah bilang gitu, bisa mengaruhi dalam pergerakan, yaitu mau tinggal tek-tek apa-apa gitu. Ini alat dan bahannya, perimeter, ingat medan penglihatan, P, medan penglihatan, P, perimeter. Objek bendanya ada putih, merah, biru, hijau. Mungkin udah dijelasin sama mbak yang tadi terkait objek atau tangkai ini. Terus habis itu cara kerjanya. Yang penting pertama, kan ada tumpuan gitu kan. Ada tumpuan di si perimeternya. Nah makanya dagunya itu harus diletakkan di tumpuan itu. Terus mata bagian bawah itu harus fokus ke depan atau pusat dari perimeternya. Kalau misalnya salah satu mata ditutup, berarti kita ngecek kata kanan ya. Kalau kata kanan berarti mata kiri ditutup. Terus jangan ditekan. Terus habis itu kita harus membedakan objek benda. Objek bendanya benda putih aja nggak apa-apa karena dia lebih stabil. Atau mungkin ada yang jelasin. Terus memberikan isyarat kalau misalnya udah kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan lagi berarti dikasih tanda. Pokoknya kalau perimeter itu dia ada pemutaran busur 15 derajat selama dari lipatannya sampai mencapai 360 derajat. Mungkin kan lebih paham kalau misalnya udah masuk praktikum. Tapi mungkin bisa diingat-ingat kalau misalnya keluar dari tes. Oke, ini interpretasi hasilnya bisa dibaca harus berat berapa, ini berapa, inferior berapa, lateral berapa. Ini orang normal ya. Ini glaukoma. Glaukoma itu kayak kelainan dari medan penglihatan sendiri. Biasanya terjadi kenapa? Karena ada peningkatan tekanan intraokular yang akhirnya menyebabkan kerusakan dari papilar levoroptici. Gejalanya ini ada bisa dibaca pusing visual, belajaran, raba-raba, kayak kesusahan gitu loh melihat. Terus medan penglihatan glaukoma dia itu beda. Ini ada interpretasinya kalau misalnya glaukoma seperti ini. Bedain antara glaukoma yang kayak ini sama normal yang tadi ya. Ini penglihatan glaukoma, jadi kayak ngelihat teropong gitu loh. Jadi nggak full kita lihat semuanya. Karena ada kelainan dari situ. Nervus opticus. Oke, ini adalah bintik buta. Glaukoma udah ya, ini bintik buta. Ini bintik buta. Jadi kita kalau misal dalam mata sehari-hari kan kita nggak bakal melihat bintik buta karena dia itu sangat kecil. Tapi sebenarnya ada dari setiap orang. Karena dalam suatu retina kita ada suatu tempat di mana dia itu nggak bisa reseptorkan dari cahaya. Karena ada saluran kan, akhirnya dia adalah bintik buta.
Ini alat dan bahannya. Bedain ya yang tadi bintik buta sama medan penglihatan. Kalau bintik buta kampimeter, objeknya berlangkai putih. Terus ini cara kerjanya hampir sama sebenarnya. Mungkin bedanya itu lebih ke dia langsung tanda proyeksi bintik buta, nggak ada pemutaran kayak tadi sama alatnya, karena alatnya beda ya. Interpretasi hasilnya. Nah ini penting, biasanya keluar responsi juga. Kalian harus bisa menginterpretasi hasil dari bintik butanya. Ini angka 35 cm sama 1,5 cm, anggap aja pakem ya, masih seperti itu. Yang biasa kita cari adalah diameter papila dan optici sumbunya. Nah kalau misal kita mau, ini anggapannya gini, ini adalah diameter, yang AC ini diameter papila dan optici yang proyeksi, yang kita koreksi, yang kita cek di kampimeter. Terus ada jarak antara mata kita ke kampimeter 35 cm, terus ada jarak antara papila level optici ke kornea. Kalau misalkan mau cara yang biasa aku lakuin, itu biasanya aku pakai cara yang AB per BD, AC per DE. Kenapa? Karena gampang. Kayak misalkan aku anggap kampimeter dan jarak dan mata kita. Jadi kalau misal jarak per jarak sama dengan di kampimeter per yang di objek kita yang mau kita cek. Jadi langsung per gitu, nanti kalian bisa bikin rumus sendiri, bisa gitu. Mungkin kalian punya caranya masing-masing, bisa juga. Atau mungkin 35 sama 1,5 nya bisa langsung bagi ya, terserah kalian. Oke, ini interpretasi hasilnya. Skotoma itu kan tadi kan kalau misal kita kan punya bintik buta. Kalau skotoma itu hanya kayak bintik buta yang lebih dari satu sebenarnya gitu. Makanya kadang ada namanya multiple skotoma yang lebih banyak lagi. Dia itu bukan suatu penyakit, tapi adalah suatu gejala dari suatu penyebab. Gitu. Oke. Ya, terus itu buta warna. Ini buta warna, mungkin kalian udah paham di SL ya? Gak ada di SL bukan sih? Oke, berarti gak salah lama-lama. Ini dasar teori sama kayak tadi, ada 3 reseptor. Terus di buta warna, jadi buta warna itu ada 3, trikromat, dikromat, dan monokromat. Bedanya cuma kayak kalau trikromat itu lebih ke ketidakmampuan. Jadi dia itu tetap ada 3 bonus, tapi ada salah satu yang tidak kemampuan. Misalnya kayak protoanomalia merah, deuteranomalia hijau, tritanomalia biru. Kalian mau ngapalin kayak di data dari yang kalian suka ya setelah. Terus kalau dikromat, simpelnya dia 2, berarti kan dia punya 2 bonus, satunya nggak ada gitu kan. Makanya dia ketidakmampuan dalam satu warna. Misalnya kayak protanopia sama kayak protano, tapi bedanya malia sama iya aja. Terus monokromat 1 yang bisa kita lihat, ya udah dia berat banget cuma bisa lihat. Karena sama bisa bawa ya, tetap sama bawa. Oke, alat dan bahan. Ada buku pseudo isokromatis dari Ishihara. Dari 14 gambar, angka yang berwarna-warni. Beberapa versi buku beda-beda gitu. Buku Ishihara ini cuma bisa buat warna merah hijau ya. Kita cek warna hijau aja. Terus ini cara kerjanya mungkin sama, yang penting kita pakai cahaya matahari. Terus kalau cahaya listrik itu ada pengaruh dan bisa mengubah warna. Terus pembacaan dilakukan jarak plus minus 75 cm, nggak boleh gerak-gerak. Terus pembacaan itu kalau misalnya kita mau ganti-ganti itu harus diacak ya, sama nggak boleh lebih lama-lama gitu. Diacak-acak itu soalnya kadang ada orang yang ngapalin dari buku Ishihara. Terus kalau misalnya di sini ada tambahan dari Dr. Shino, kalau misalnya buku mata itu kita bisa ngecek satu-satu gitu, kanan kiri gitu. Tapi kan kalau misalnya biasa kan langsung ya. Kita bisa cek satu-satu karena ada beberapa buta warna yang emang kalau misalnya kita tahu bilateral, dua-duanya buta warna itu karena mau hitam biasanya. Tapi sama ada yang keadaan ketika matanya itu satu aja yang buta warna. Jadi karena ada edema retina, mungkin ada infeksi neuritis atau apa gitu. Terus analisis hasil normalnya terbaca 10 gambar atau lebih, buta warna kalau hanya kurang dari 7. Ini interpretasi hasilnya. Ya mungkin kalian udah tahu. Oke, sudah buat pemeriksaan. Oke, ada yang mau bonus kuitas nggak? Ada nggak? Mau disebut soalnya dulu apa? Oke, soalnya dulu ya. Soalnya simpel aja.